Nah, sampailah kejadian ini akhirnya saya alami. Nah, saya saat itu sebetulnya saya sudah diingatkan sama kakek. Iya. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kurang lebih begini. Kamu nanti kalau suatu saat diajak salaman atau dikasih makanan sama si bapak ini jangan mau ya, Ndo, gitu kan. Iya. Ya cuma namanya anak-anak. Iya. Dikasih makanan, ya kan? Diiming-iming lah ya ibaratnya. Tinggal jauh dari orang tua gitu kan. Iya. Dikasih makanan, diajak salaman, ya mau-mau aja. Kan nggak ada kepikiran aneh-aneh kan. Namanya anak-anak polos gitu aja walaupun udah diingetin. Nah, siangnya saya diajak salaman, dikasih makanan, saya makan. Iya. Malamnya langsung kejadian. Dari situ baru mulai gitu. Nah, sempet juga waktu itu kejadian tetangga ini agak jauh sih, dia meninggal juga. Terus ada yang bilang ini kayaknya korban pesugihan si A nih, gitu kan, si Mr. A itu gitu. Cuman kan saat itu ada yang bilang gini, coba deh Pak, biasanya saya pernah dengar katanya kalau memang ini dia meninggal karena pesugihan, kalau kita bacok jasadnya itu dia akan berubah jadi daun pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gue Aris. Semoga kalian yang lagi mampir ke video ini dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusan kalian. Dan sebelum gue lanjut juga, gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah support Dimensi Mistik sampai saat ini, yang udah subscribe, like, dan share setiap video-video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua pastinya dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini, gue udah bersama dengan seorang narasumber. Narasumber gue ini, dia mengalami atau pernah nih dijadikan korban tumbal pesugihan di kampungnya nih. Dan pemuja pesugihannya itu tetangganya sendiri. Dan nanti biar lebih lengkapnya, biar narasumber gue aja nih yang menceritakan sedetail mungkin apa aja yang dialami selama dia jadi korban tumbal pesugihan itu. Ya udah, langsung aja kita sapa dan kenalan sama narasumbernya. Assalamualaikum Ibu Tia. Waalaikumsalam Bang Ari. Alhamdulillah nih, makasih Ibu udah berkenan mau berbagi pengalaman mistisnya di Dimensi Mistik. Sama-sama. Tadi kita sempat ngobrol sebentar di luar nih Bu. Iya. Saya dengar ceritanya aja, aduh udah merinding banget nih. Jadi Ibu Tia ini katanya Ibu sempat hampir ya mau dijadikan korban tumbal pesugihan sama tetangganya sendiri nih. Betul sekali. Kalau boleh diceritain sedikitnya dulu, apa nih Bu kejadiannya? Jadi ini kejadian dulu waktu saya kecil. Iya. Saya punya tetangga, dia itu pengusaha tahu sama tempe. Oh ya. Nah, dia punya usaha itu berkembang pesat. Banyak rumor yang bilang kalau dia itu pakai pesugihan untuk usahanya ini. Oh iya. Nah, sebetulnya antara percaya nggak percaya ya. Iya. Saya baru percaya ketika saya sendiri mengalami dan hampir yang kena, meninggal menjadi korban tumbal pesugihan. Wah gila, iya. Tapi kita tahan dulu nih Bu ceritanya. Epic banget nih. Jadi biar penonton pada penasaran. Tapi sebelum gue lanjut ke ceritanya Bu Tia ini, lagi-lagi gue mau infoin buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic seperti yang dialami sama Ibu Tia ini. Mau jadi narasumber langsung ngobrol bareng gue di sini, nah kalian langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik atau mampir nih ke Instagram gue. Bisa juga langsung email aja ke email Dimensi Mistik. Nanti semuanya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic seperti yang dialami sama narasumber gue kali ini. Dan lagi-lagi wajib banget nih kalian nonton ceritanya Ibu Tia ini dari awal sampai akhir, jangan ada yang skip. Karena menurut gue juga ceritanya nih epic banget nih. Narasumber gue hampir dibuat meninggal nih karena pesugihan tetangganya itu. Jadi ya udah nggak usah banyak berbahasa-basi lagi, langsung aja kita petik ceritanya. Bisa dimulai nih Bu awal ceritanya. Jadi gini ceritanya Bang Aris. Saya flashback ke belakang dulu ya. Iya. Jadi waktu kecil itu saya tinggal di kampung, Iya. halaman orang tua di daerah Jawa. Saya tinggal bersama kakek sama nenek karena kedua orang tua saya itu merantau di Jakarta.
Nah, saya sekolah di sana. Kejadian ini kurang lebih terjadi sekitar tahun 93. Tahun 93, iya. Saya saat itu baru berusia 8 atau 9 tahun. Ya. Kelas 3 SD. Sebetulnya awalnya antara percaya nggak percaya bahwa ada pesugihan dan sebagainya ya. Tapi dari beberapa alur cerita yang ada sampai akhirnya mengalami sendiri, barulah di situ keluarga juga percaya. Iya, begitu. Jadi dulu itu sebelum saya sudah ada korban-korban yang lain. Karena si tetangga saya ini, jadi bukan orang jauh, tetangga dekat lah ya. Dekat rumah, cuman dibatasi sama jalan raya gitu. Jadi hadap-hadapan rumahnya gitu. Nah, dia ini pengusaha tahu sama tempe, suami pabrik istri. Tahu gitu lah. Iya, punya pabrik tahu, suami istri. Nah, mereka punya anak 2 orang, laki-laki dan perempuan. Anak yang pertama ini perempuan, cantik anaknya. Nah, kejadian itu bermula ketika dia punya usaha. Sebetulnya awalnya biasa aja usahanya, nggak yang gimana-gimana gitu. Sampai perkembangan usahanya itu benar-benar drastis setelah kejadian anaknya yang pertama itu meninggal. Oh, setelah anaknya meninggal? Iya, anaknya yang perempuan. Anak gadisnya itulah. Nah, dari situlah warga mulai menghubung-hubungkan, oh jangan-jangan anaknya yang pertama ini dijadikan tumbal untuk usahanya dia. Gitu. Sebetulnya ketika baru kejadian meninggal anaknya, usahanya maju, masih belum terlalu kuat ya prasangka dari warga sekitar dari gitu. Tetangga-tetangga sekitar lah ya. Setelah ada kejadian-kejadian berulang setiap tahun ada yang meninggal, dan rata-rata yang meninggal itu mereka adalah anak-anak yang belum menstruasi. Jadi masih di bawah umur masih gadis, masih polos gitu ya, masih bersih. Nah, kayak saya kan pada saat kejadian menimpa saya itu saya usia 9 tahun kurang lebih. Kelas 3 SD. Jadi rata-rata anak yang akan dijadikan korban itu siang harinya itu mereka disamperin nih sama si tersangka ini, yang punya pabrik tahu, disamperin, diajak salaman. Diajak salaman, entah itu syaratnya dia atau gimana. Diajak salaman, dikasih makanan. Pasti nanti malamnya mengalami kejadian-kejadian aneh. Langsung malamnya. Langsung malamnya. Nah, itu. Jadi setelah ada beberapa korban, dari pertama anaknya sendiri, tetangga lagi yang masih di sekitar situ, kok setelah diurutkan itu usia rata-rata usia segitu. Anak-anak di bawah 10 tahun ya. Usianya tuh rata-rata di bawah 10 tahun, anak perempuan belum menstruasi. Itu hanya anak perempuan aja? Anak perempuan. Oh iya. Rumah Mr. A ini agak aneh. Beda dari yang lain. Bedanya kenapa? Jadi dia punya rumah, di ruangan tengah itu ada satu kamar. Yang kamar itu nggak pernah dibuka pintunya, nggak pernah dibuka jendelanya. Selalu tertutup? Selalu tertutup. Dan nggak boleh ada yang masuk kecuali dia. Keluarganya sendiri pun ya? Nggak boleh, keluarganya sendiri pun. Itu kan aneh ya? Aneh banget. Nah, kenapa nih gitu kan? Nah, sebetulnya rumor-rumor kamar dia yang nggak pernah dibuka dan nggak boleh dimasukin orang ini udah banyak yang tahu. Taunya dari mana? Dari karyawannya. Ada yang bilang lah, oh itu dia kamarnya gini, kok aneh ya gitu. Akhirnya dikait-kaitkan dengan kematian anak-anak perempuan tadi kan. Nah, kakek saya itu udah sering bilang gini, kamu jangan suka main deket-deket rumah dia, apalagi di kamar yang itu. Tapi namanya anak kecil, semakin dilarang gimana coba? Makin penasaran. Jadi saya kalau pulang sekolah kan lewatin rumahnya dia tuh, pasti saya mindik-mindik ke kamar, mindik-mindik. Emang nggak kelihatan? Ya. Mau cari tahu kenapa nih kok dilarang gitu kan? Makin dilarang kan kalau anak kecil gitu kan penasaran. Ini kenapa nih kok nggak boleh? Ada apa? Gimana gitu kan?
suka bidik-bidik saya, diem-diem. Padahal orang itu nggak ada yang berani ke situ. Ya namanya bocah kan nggak ada takutnya. Iya. Suka bidik-bidik main ke situ. Nanti kalau ketahuan pasti saya diomelin sama kakek nenek saya. Nah, di kamar itu memang nggak pernah dibuka sama sekali. Kondisinya juga di dalamnya itu ada apanya juga nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu kamar itu istilahnya buat apa, apakah emang di situ dia tempat dia ritual, ya kan, kita juga nggak tahu. Nah akhirnya meninggal, udah banyak yang meninggal, mulai curiga warga kan, oh ya ini kayaknya pesugihan. Karena apa? Karena semenjak kejadian anaknya meninggal pertama kali, bisa dibilang itu kan korban pertama ya. Kan ada yang bilang katanya, biasanya kalau orang pesugihan itu korban pertama itu yang dikorbankan anaknya sendiri. Iya, pernah dengar sih, iya. Nah ini emang entah kebetulan atau emang iya nyambung gitu. Setelah kejadian anaknya meninggal, usahanya langsung melesat, set. Drastis. Berkembang ya. Iya. Nah di situ baru warga, oh iya ya, semenjak anaknya nggak ada, usahanya mulai pesat. Terus setiap tahun tuh di kampung kita pasti ada korban meninggal. Dan dokter pasti selalu bilang nggak ada penyakit gitu, nggak sakit gitu. Dan rata-rata sama anak yang meninggal ini sebelum meninggal dia itu panas tinggi, terus ngomongnya ngaco, yang disebut pasti ular. Sama semua gitu. Sama. Iya. Semua. Janggal jadinya. Janggal. Dari situ mulai akhirnya jangan-jangan pesugihan gitu kan. Jadi gini Bang, ada yang lebih bikin warga itu percaya. Kenapa dia ini diduga melakukan pesugihan? Iya. Karena setelah ada anak yang meninggal, itu entah kebetulan atau memang iya, setelah kejadian itu pasti usahanya langsung naik. Oh, setelah ada korban nih. Setelah ada korban. Jadi kayak berkaitan kan? Iya, betul. Setelah ada meninggal langsung melesat naik. Oh. Nah nanti menjelang butuh korban lagi nih, mulai surut lagi dia. Oh iya, jelas. Dan si orang ini sebetulnya orangnya termasuk orang yang tertutup ya, dia jarang bersosialisasi lah di lingkungannya. Tapi ketika mau cari korban itu dia sering keluar rumah, gitu. Yang bikin keciri banget gitu. Jadi menjelang mau cari korban dia sering keluar rumah tuh, jalan. Padahal kan dia ada kendaraan ya. Enggak, tapi dia jalan kaki, nyusurin kampung-kampung. Jadi ada yang bilang gini, oh berarti itu lagi ngincar di mana nih ada anak kecil, perempuan gitu kan. Karena emang jalan kaki, hal yang sebetulnya dia sendiri jarang lakukan dalam kegiatan sehari-hari dia. Nah tapi dia lakukan ketika mendekati. Jadi kan lama-lama orang ngedeteksi gini, oh iya ya, pasti setelah dia jalan keliling kampung ada yang meninggal. Nanti lama lagi dia nggak bersosialisasi tuh. Nanti lama lagi dia jalan lagi keliling kampung ada yang meninggal. Lama-lama kan ketahuan. Iya, kan? Jadi kecium dari rentetan kejadian. Dia jalan keliling kampung, ada yang meninggal, usahanya naik, nanti turun lagi, jalan lagi keliling kampung, naik lagi, ada yang meninggal lagi, terus kan continue gitu kan kejadian. Lama-lama warga curiga. Sebetulnya dulu saya juga antara percaya nggak percaya ya. Pas diceritain kejadian ini kan sebetulnya antara inget nggak inget lah, masih kecil lah. Begitu udah besar saya diceritain begini. Oh iya, saya ingat dulu saya diboyong dari Jawa ke Jakarta. Ternyata karena ini hampir jadi korban pesugihan tetangga sendiri. Sampailah kejadian ini akhirnya saya alami. Nah, saya saat itu sebetulnya saya sudah diingatkan sama kakek. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kurang lebih begini. Kamu nanti kalau suatu saat diajak salaman atau dikasih makanan sama si bapak ini jangan mau ya, Ndo, gitu kan. Ya cuma namanya anak-anak. Dikasih makanan, ya kan? Diiming-iming lah ya ibaratnya, tinggal jauh dari orang tua gitu kan. Dikasih makanan, diajak salaman, ya mau-mau aja kan, nggak ada kepikiran aneh-aneh kan. Namanya anak-anak polos gitu aja walaupun udah diingetin. Nah
Siangnya saya diajak salaman, dikasih makanan, saya makan. Iya. Malamnya langsung kejadian. Langsung malamnya kejadian. Malamnya langsung. Iya. Itu benar-benar nyata. Jadi malamnya itu saya langsung panas tinggi. Iya. Panas tinggi, entah berapa derajat ya, karena dulu kan nggak ada pengukur suhu kan, nggak kayak sekarang gitu. Nah itu panas tinggi, ngomongnya itu udah ngaco, segala macam disebut. Jadi keluarga mikirnya apa? Kayak kakek nenek, namanya orang apa bahasanya ya, orang zaman dulu gitu kan, nggak kepikiran gimana-gimana, cuman apa, oh namanya anak sakit panas kali, jadi ngigo gitu kalau kata orang Betawi karena gitu udah kelebihan panasnya. Karena panas terlalu tinggi, ini anak jadi ngigo gitu. Padahal saya itu nggak ngigo, nggak ngaco juga. Jadi saya apa yang saya sebut saat itu yang saya lihat. Iya. Cuma kan orang-orang dewasa di sekitar saya nggak lihat. Yang lihat saya sendiri kan. Iya. Mereka nggak lihat, jadi dianggapnya ngaco. Dianggapnya halusinasi. Halusinasi karena panas tinggi. Iya, betul. Padahal itu nyata. Itu saya lihat. Jadi ketika setelah diajak salaman, malamnya panas tinggi, yang saya lihat saat itu adalah ada ular besar. Ada ular nih. Ular besar. Iya. Ular besar itu muter di atas kamar ini, di atas apa namanya? Ini di plafon ini, jadi muter aja dia, muter tapi matanya tuh ke saya gitu. Oh, ngeliatin Ibu Tia nih. Ngeliatin saya. Iya. Namanya anak bocah ya kan, umur segitu, ngeliat makhluk yang nggak pernah dilihat. Yang bukan pada umumnya ukurannya. Bukan pada umumnya, emang bukan pada umumnya karena besar. Iya. Ya kan? Melotot, merah, matanya nyala, ngeliatnya ke saya. Udah pasti kan teriak-teriak nggak karuan kan, histeris. Iya. Ular, tapi kan mereka nggak lihat. Jadi disangkanya saya ngaco. Nah akhirnya saya panas naik turun kan, nggak stabil. Sampai beberapa hari kemudian karena nggak turun juga, dirujuk ke rumah sakit besar. Iya. Ya, di rumah sakit besar, karena saya kan tinggal di daerah nih, dibawa ke rumah sakit besar yang lebih inilah ya, peralatannya tersedia segala macam. Dibawa ke rumah sakit besar, tetap apa dokter bilang, tidak ada penyakit apapun. Setelah didiagnosa nggak ada penyakitnya. Tidak ada penyakit yang terdeteksi. Iya. Jadi akhirnya apa? Setelah dirawat, badan udah habis, rambut sampai bisa dibilang botak lah, kerontok. Kerontok habis, tetap bilangnya tidak ada penyakit. Iya. Jadi nggak kedeteksi. Nah akhirnya karena sudah proses pengobatan medis, ikhtiar sudah dilaksanakan ya kan. Akhirnya udah dibawa pulang baru mulai pengobatan non medis. Karena kan ini sakitnya bisa dibilang non medis kan. Iya betul. Nah makanya nggak kedeteksi sama dokter. Iya. Ada yang bilang dibawa ke sini, diikutin, dibawa berobat ke sini, diikutin. Istilahnya namanya keluarga pengen yang terbaik buat anaknya kan. Ada orang ngomong begini, diikutin. Berobat ke sana kemari, diikutin. Sampailah akhirnya ada yang bilang begini, Le gitu kan, ngomong ke almarhum bapak saya dulu, Le coba diajak pindah jauh sekalian gitu. Ini kayaknya kalau masih di sini bisa-bisa nggak selamat anakmu gitu. Iya. Antara percaya nggak percaya ya, tapi karena emang yang sudah dari anak-anak yang udah pernah diajak salaman lewat. Itu berapa hari Bu proses dari Ibu dikasih makanan itu permen sampai Ibu pengobatan? Kurang lebih ada 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan itu karena saya dibantu sama pengobatan alternatif. Iya. Jadi banyak yang main kuat-kuatan, backingan lah ibaratnya gitu. Iya, betul. Sana kuat, di sini juga usahanya nggak main-main gitu kan untuk mempertahankan gitu. Nah dibawalah berobat ke sana kemari karena anjuran orang itu dibilang harus dibawa jauh sekalian. Jadi posisi saya kan dulu sekolah di Jawa nih. Iya. Boyong langsung ke Jakarta. Boyong ke Jakarta, bener tapi nggak lama dibawa ke Jakarta sembuh. Setelah sampai di Jakarta sembuh aja. Sembuh.
nggak pakai berobat ke sana kemari atau gimana gitu. Iya. Sembuh. Kan ada yang bilang gitu ya, katanya nanti kalau harus nyebrang dulu. harus nyebrang gitu. Ternyata emang bener sembuh. Akhirnya saya tinggal di Jakarta. Ini cerita ini saya tahunya ketika saya udah besar, diceritain ulang gitu kan, kamu dulu sakit begini, mau jadi korban tumbal pesugihan segala macam gitu. Diceritakan lah, ternyata sebelum saya itu sudah banyak sebelumnya. Udah banyak korban. Yang pertama itu anak kandungnya sendiri, ya kan? Nggak lama, selang berapa, setahun kayaknya, mungkin per tahun atau gimana, nggak ngerti lah ya. Perjanjian dia dengan si yang punya pesugihan ini kok rutin gitu kan. Umurnya rata-rata sekian, dari situ makanya ada kesimpulan. Jadi sebelum saya itu udah banyak kejadian dan rata-rata emang lewat. Alhamdulillah saya masih dikasih sehat sampai saat ini. Rata-rata semuanya meninggal ya korbannya nih. Wah, iya. Nggak ketolong. Jadi gini, sebelum kejadian itu menimpa saya, itu terlebih dahulu tetangga-tetangga. Ada beberapa orang tetangga yang punya anak perempuan yang belum menstruasi, rata-rata sama kejadiannya. Jadi si anak ini diajak salaman, dikasih makanan. Malamnya atau beberapa saat kemudian pasti ngalamin kayak gitu. Cuman selama ini mungkin mereka nggak kepikiran gitu ya, istilahnya nggak kepikiran bahwa oh ini ternyata ada tetangga yang jalanin pesugihan gitu kan. Jadi ya berobat ke dokter, meninggal ya udah, emang meninggal gitu, nggak ada yang berprasangka dan nggak ada yang berusaha untuk cari tahu ada apa ini gitu kan. Nah setelah korban udah banyak, baru kok ada yang janggal gitu kan, aneh gitu. Rata-rata yang meninggal umur sekian, anak rutin, maksudnya intens loh waktunya, tap gitu ya, tahapnya kebaca gitu lama-lama kan ibaratnya. Nah itu dari situ baru mulai gitu. Nah sempet juga waktu itu kejadian tetangga ini agak jauh sih, dia meninggal juga. Terus ada yang bilang ini kayaknya korban pesugihan si A nih, gitu kan, si Mr. A itu gitu. Cuman kan saat itu ada yang bilang gini, coba deh Pak, biasanya saya pernah dengar katanya kalau memang ini dia meninggal karena pesugihan, kalau kita bacok jasadnya itu dia akan berubah jadi gedebong pisang. Jadi gedebong pisang. Nah, cuma untuk pembuktian seperti ini kan nggak sembarangan. Sekarang kondisinya begini, saya misalnya ya, saya meninggal, orang tua saya mau membuktikan bahwa saya ini korban pesugihan atau bukan, jasad saya harus dibacok. Tega nggak kira-kira? Nggak mungkin. Jadi sampai dengan kejadian ini endingnya pun belum ada yang berani membuktikan bahwa oh ini korban pesugihan. Ya siapa sih yang berani membacok jasad anaknya sendiri di saat sedang berduka ya kan? Betul. Nggak mungkin. Jadi itu masih jadi misteri kebenarannya dari kata-kata itu. Belum ada yang sampai melakukan hal itu ya? Belum ada, sampai kejadian akhir itu belum ada yang berani. Jadi hanya menerka-nerka dulu aja gitu. Jadi ucapan itu antara benar atau salah ya masih 50-50. Karena kan nggak pernah dipraktekin. Cuman masih ada yang percaya, tapi tentang kebenarannya belum pernah dipraktekkan. Rata-rata dari sekian banyak korban ya, yang udah pernah diajak salaman, terus dikasih makan, bisa dibilang saya yang bertahan paling lama. Rata-rata semuanya cepet prosesnya. Itu yang bikin janggal. Karena apa? Karena si anak ini tadinya sehat walafiat, seger buger, nggak sakit, nggak apa. Begitu diajak salaman, dikasih makanan, dimakan, besoknya sakit. Terus proses dari salaman makan makanan itu sampai ke meninggal itu nggak lama, hitungan hari. Itu rata-rata. Jadi saya alhamdulillah sampai saat ini masih dikasih umur panjang ya. Proses istilahnya bisa bertahan lama itu ya saya. Karena mungkin ibu dari keluarganya sendiri nyari diusahain ya pengobatan istilahnya alternatif ya. Ini kan pengobatan penyakit non medis. Jadi diusahain pengobatannya non medis. Itu yang bikin bertahan mungkin. Sama ya emang udah dikasih rezeki umur panjang juga sehat, sama yang maha kuasa ya kan, balik lagi masih dilindungi gitulah. Karena rata-rata
jedanya itu paling lama nggak sampai 1 minggu. Nggak sampai 1 minggu. Hitungan hari, bisa dibilang rata-rata 3 hari setelah salaman makan meninggal. Dan itu nggak ada kecurigaan meninggalnya, maksudnya proses meninggalnya kenapa gitu? Nggak ada kecurigaan. Setelah kejadian beruntun, korban udah mulai banyak, baru mulai curiga. Nah, sampai akhirnya entah karena nggak ada korban lagi atau gimana ya, jadi mungkin dia sudah waktunya untuk ada tumbal. Iya. Cuma dia itu belum dapat atau gimana lah, nggak ngerti juga. Endingnya apa? Ya senjata makan tuan. Dia meninggal sendiri. Dia sendiri yang meninggal, dan meninggalnya nggak wajar. Iya. Nggak wajarnya gimana? Dia meninggal di dalam kamar yang dikunci tadi, yang tadi saya ceritain. Dia meninggal di dalam kamar yang kosong itu? Kamar yang kosong itu, kamar yang selalu dikunci rapat, yang jendelanya nggak pernah dibuka, yang orang lain nggak tahu di dalamnya itu apa, meninggalnya di situ. Iya. Tuh, dan meninggalnya juga kondisinya nggak wajar. Kenapa tuh? Nggak wajarnya gini, jadi dia kayak orang megangin leher sendiri gitu loh. Oke, cekik leher sendiri. Entah jadi warga ini ada yang berasumsi masing-masing, ada yang bilang, oh mungkin dia dililit ular nih, ular majikannya sendiri atau gimana gitu. Iya. Pegang leher, kaku. Iya. Mangap, kaku gitu. Pegang leher. Itu pun meninggalnya nggak langsung ketahuan hari itu, karena kan dikunci kamarnya kan. Oh iya. Jadi nggak ada yang curiga kalau dia itu ada di dalam. Bahkan mungkin ketika dia lagi ritual mungkin ya. Bahkan istrinya sendiri nggak tahu kalau posisinya ada di dalam. Disangkanya si Mister ini lagi di luar rumah atau gimana gitu kan, dicari-cari. Ternyata setelah beberapa hari ada ketemu di ruangannya dia sendiri. Meninggal di dalam kamar. Meninggal di kamar, kondisi kaku, megangin leher. Oh iya. Gitu endingnya. Senjata makan tuan ya, bisa dibilang. Senjata makan tuan. Kembali ke dirinya sendiri. Kembali ke dirinya sendiri. Iya. Nah, jadi akhirnya gini bang, setelah kejadian suaminya meninggal, usaha tahu yang dirintis suami istri ini itu benar-benar langsung ambruk. Langsung drastis nih. Drastis, bener-bener terjun bebas lah bisa dibilang. Nah, dari situlah yang bikin warga percaya bahwa oh ini benar pesugihan. Ternyata nggak salah. Ternyata nggak salah, karena dari runtutan kejadian nih semua sampai ending. Iya. Masuk akal kan? Masuk akal. Nah, sampai akhirnya ambruk, usahanya ambruk. Si istri ini, dia kan masih ada nih, istrinya sama anak yang laki-laki. Si istri ini benar-benar nggak mau bergaul sama lingkungan sekitar. Jadi dia mengurung diri, menghabiskan sisa hidupnya dengan mengurung diri. Iya. Ya entah karena malu atau gimana ya kan? Iya. Nah, sama anak laki-lakinya ini benar-benar nggak pernah keluar. Usahanya ambruk, benar-benar hilang semua. Sama sekali udah nggak punya usaha lagi. Nggak punya usaha, yang tadinya karyawannya banyak ya kan, omsetnya bisa dibilang pengusaha tahun nomor 1 lah di kampung itu gitu ya. Itu benar-benar nol, tanpa sisa setelah kematian suaminya itu meninggal. Jadi sebetulnya dari kejadian ini juga jadi pelajaran berharga nih buat warga sekitar ya kan, bahwa ya namanya usaha ya kita usaha cukup dengan doa, ikhtiar, udah itu aja. Soal hasil ya kita serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya gini, namanya usaha yang tidak sehat itu kan bisa dibilang tidak sehat ya, pakai cara-cara ini. Apalagi uang itu dipakai makan untuk anak-anak gitu kan. Untuk keluarga. Jadi darah daging, nauzubillah min dzalik ya kan. Betul. Pasti bisa dibilang itu kan uang jin habis dimakan setan gitu kalau kata orang kan. Disebutnya kayak gitu, bisa disebut kayak awalnya nol, balik lagi ke nol. Iya, betul. Nggak berkah. Iya. Tuh. Apalagi dengar-dengar ya, rumornya kan kalau kita melakukan pesugihan, ketika kita meninggal itu arwah kita itu nggak kembali ke Yang Maha Kuasa. Terkatung-katung ini. Terkatung-katung dijadikan budak sama yang kita puja itu. Iya, karena dia sebelumnya mungkin ada perjanjian. Ada perjanjian dengan makhluk tersebut gitu. Jadi nanti kita gantian dijadiin budak sama dia. Iya. Minta bayi.
Ada yang bikin saya mau bertanya nih Bu sama Ya, Ibu. boleh. Menjanggal dia di benak saya lah. Itu memang satu keluarga yang pemuja pesugihan ini, dia deket nggak sih sama tetangga-tetangga di sekitar atau sering membaur lah sama tetangga-tetangga? Kalau dulunya waktu belum ada rumor pesugihan, dia masih normal, biasa Itu udah aja. punya usaha pabrik tahunya udah ada. Punya, tapi masih biasa usahanya. Oh masih Dan sederhana anak aja yang lah ya. perempuannya itu belum meninggal. Oh Nah, iya, berarti iya. kan masih normal-normal aja. Iya. Seperti warga di situ pada umumnya ya, ya bergaul, ya bersosialisasi, Iya. anaknya sekolah ya biasa gitu kan. Oh, namun Bergaul. setelah mungkin dia setelah udah tahu lah dan memuja pesugihan ini, Jadi kayak menarik diri dari lingkungan, oh membatasi pergaulannya gitu loh. betul. Sampai anaknya ini yang kan anaknya tinggal yang laki-laki ya, setelah kejadian anak perempuannya meninggal, tinggal anaknya yang laki-laki itu nggak boleh main jauh-jauh, Oh, nggak boleh. dibatasi ya? dibatasi. Boleh paling di sekitar halaman dia aja. Pokoknya kelihatan jauh dikit suruh pulang. Nggak boleh, bener-bener nggak boleh bergaul. Terus tadinya kan bisa dibilang si istrinya ini kalau ada kegiatan di musola gitu kan, atau ada pas bulan Ramadan gitu kan aktif gitu kan, berbaur sama ibu-ibu yang lain. Nah ini setelah kejadian dia usahanya maju, anaknya udah nggak ada, benar-benar menarik diri. Tertutup banget ya berarti. Tertutup banget. Oh. Dari situ perbedaan yang mencolok ya. Iya, makanya ini yang saya pengen tanya ini. Maksudnya, Iya. apa emang dari awal keluarga pemuja pesugihan ini emang udah tertutup pada awalnya, datang asing banget deh gitulah di kampung itu. Oh, ternyata enggak ya? Enggak, awalnya normal seperti warga pada umumnya. Bersosialisasi lah ya. Sosialisasi, bergaul. Iya, iya, iya. Nah, dan yang ibu lihat ketika ibu main di rumah si pemuja pesugihan ini, yang ruangan kosong itu apa yang nih yang ibu lihat? Ada ibu sampai sempat masuk nggak sih ke ruangan itu? Enggak, saya cuma diri di luar rumah, jendelanya kan tertutup. Penasaran, saya intip-intip, nggak kelihatan apa-apa. Enggak. Nggak ada celah sedikit pun. Oh, jadi ruangan tertutup dan gelap gitu lah ya? Heeh. Jadi saya nggak bisa lihat di dalamnya itu ada apa gimana. Karena jendelanya memang terbuat dari papan, Iya. papan kayu gitu ya. Kan ada sela-sela begitu, bolong ya. Tapi itu entah dilapisi kain atau gimana, jadi nggak kelihatan sama sekali. Oh, iya, iya, iya. Jadi nggak tahu di dalamnya isinya apa gitu. Dan itu hanya dia aja nih sendiri. Dia aja, Keluarganya pun nggak boleh nggak mungkin masuk boleh. ya? Istrinya pun nggak boleh. Taunya dari mana? Dari karyawannya dia. Iya, iya. Tuh, namanya ada yang ngomong, dia tahu kan, karyawannya tahu gitu bahwa ada kamar begitu. Dari mulut ke mulut sampailah kemana-mana cerita tentang kamar itu. Iya, iya, iya. Dan yang ketika ibu jadi korbannya nih, kan ibu langsung jadi korban ya? Iya. Itu apa sih yang ibu rasain ketika malam harinya? Dan badan ibu ini kan sampai habis tadi dibilang ya? Sampai kurus kering. Sebetulnya kalau dibilang apa yang dirasain udah hampir lupa ya, karena kan itu kan kejadian lama. Cuma yang saya ingat, jadi saya itu takut sama orang yang saya ingat. Oh, jadi trauma lah. Takut sama orangnya gini, karena ya, di mata saya ketika ada orang mendekat itu bukan orang. Apa tuh yang ibu Tia Nggak lihat? ngerti. Jadi saya nggak mau dideketin kakek saya, nggak mau dideketin nenek saya. Jadi teriak-teriak, berontak-berontak, cuma teriak ular gitu. Oh, jadi ibu nih selalu melihat halusinasinya Halusinasinya itu. ular lah ya? Jadi yang saya lihat sekeliling saya itu bukan orang. Iya, iya. Makanya semua yang mendekat saya tendang, saya pukul. Sayanya ketakutan sendiri gitu. Dan selama 1 bulan kan tadi bu? Kurang lebih. Merasakan Makanya kurang lebih 1 bulan. kurang lebih itu ya itu tadi dibilang saya itu yang termasuk yang paling lama bertahan Iya, ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sampai badan habis, kurus kering, rambut tinggal buntut kuda ibaratnya. Iya, udah ngacir pada sedikit doang. botak lah ya, rontok lah ya. Botak. Dan itu setiap malam ibu ngeliat tuh sosok ular yang ada di atas atap kamar itu. Setelah maghrib mulai. Setelah maghrib mulai. Gitu. Oh, jadi kalau pagi sampai Enggak. sore enggak nih? Siang tuh enggak. Tapi ketika udah menjelang setelah Malam, maghrib lah ya? Oh, itu hampir tiap malam bu? Tiap malam. Iya. Jadi saya kalau malam tuh nggak tidur sampai pagi. Makanya badannya habis. Oh, iya itu benar. Benar-benar habis, tinggal tulang lah bisa dibilang. Iya, iya, iya. Dan pada akhirnya endingnya nih
si pemuja pesugihan mati dengan Pemujanya sendiri. iya betul. Senjata makan Tuhan. Senjata makan Tuhan balik ke dirinya sendiri Balik ya. ke dirinya sendiri. Iya. Ya udah, makasih banyak nih Bu Tia udah diceritain semua ya Bu Tia ya. Sama-sama Bang, semoga bermanfaat ceritanya. Amin. Iya, jadi dari ceritanya Bu Tia ini buat yang nonton nih bisa diambil pelajarannya Bu ya. Betul. Bahwa kalau ya mau usaha, ya tadi yang Ibu bilang, Normal-normal aja. iya doa dan ikhtiar gitu kan, yang Betul. yang murni-murni aja lah. aja. Betul, yang dikehendaki sama Allah gitu loh. Iya, betul. Jangan sampai kejadian ini tuh terulang lagi gitu sama yang lain gitu ya. Jauh-jauh deh. Iya, dan mudah-mudahan cerita ini juga ya Bu Tia juga maksudnya hanya Bu Tia aja nih, selebihnya nggak ada lah yang ngalamin kayak Betul, gitu ya, jangan Bu ya. sampai ada korban lagi. Ya, betul. Alhamdulillah Bu Tia masih dikasih rezeki panjang umur dan sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Sekali lagi saya ngucapin makasih banyak Bu Sama-sama. Tia udah mau menceritakan di Dimensi Mistik. Sehat selalu, salam buat keluarga. Nah, sekian nih cerita pengalaman mistis atau mistik yang dialami sama Ibu Tia ini di kampungnya. Jadi Bu Tia ini pernah mau dijadikan korban tumbal pesugihan sama tetangganya sendiri nih. Dan sebelum gua akhiri video ini, lagi-lagi gue mengingetin buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor, kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Ibu Tia ini, kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, kalian langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik atau mampir ke Instagram gue, nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor, kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami oleh narasumber gue kali ini. Yaudah, gue rasa cukup. Akhir kata, gue Aris Dimensi Mistik dan Ibu Tia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ibu Tia, makasih banyak. Sama-sama Bang.